Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Jihan Novita. Saudara, saat lagi kita akan menyaksikan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan saudara, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik sejumlah pejabat setingkat menteri di Istana Negara Jakarta pada Senin pagi tadi. Dan saat lagi akan juga dilangsungkan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang juga akan berlangsung di Istana Negara Jakarta. Mana saudara, pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih ini nantinya para pejabat tersebut yang akan bertugas membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam masa jabatannya pada periode 2024-2029. Dan untuk pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih nantinya akan ada 56 Wakil Menteri yang akan dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin sore. Dan Wakil Kepala BKPM. Jadi kita ikutin dulu prosesnya langsung. Berarti artinya sudah ada koordinasi atau komunikasi tertentu dengan menteri? Belum, nanti setelah ini. Setelah ini mungkin ada acara rangkaian di kementerian. Setelah ini akan langsung ke kantor. Udah tahu belum Bang akan berkantor di mana? Di kantor Kementerian Investasi yang ada. Iya. Sudah ada juga dari protokoler dari kementerian yang sudah ada. Ya, oke, makasih ya. Makasih Bang. Ya. Bu, kenapa? Dan saudara, pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih yang akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta diperkirakan akan berlangsung sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kita lihat saat ini sudah tampak sejumlah wakil menteri sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan akan ada 56 wakil menteri yang akan dilantik pada sore hari ini. Nantinya mereka akan bertugas membantu pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan dari 2024 hingga 2029 mendatang. Persiapan khususnya tentunya kita berkebaya ya. Dari tadi saya ditanya juga kalau perempuan pasti itu. Tapi pada dasarnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran yang telah memberikan mandat untuk membantu di sektor perdagangan. Dan mudah-mudahan kita bisa saya sebagai wakil menteri ya bersinergi nantinya dengan Bapak Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan, dan dari situlah kita bisa mendeteksi apa saja yang bisa menjadi prioritas untuk kementerian kami. Bagaimana kalau arahan dari Pak Presiden, komoditas itu harus lebih berdaya saing dengan impor, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada berbagai macam international agreements yang harus kita tuntaskan. Ada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, ini juga sangat amat penting karena kerjasama ini lintas negara, lintas negara. Jadi ini yang harus kita perjuangkan ke depannya. Belum lagi yang agak baru ini carbon trading. Jadi carbon trade ini kan berkaitan mengenai perubahan iklim juga. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan perubahan iklim karena dampaknya tentunya kepada manusia, tapi selebihnya juga terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kita targetnya pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi tentu itu semua tidak bisa terlaksanakan kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik juga, gitu kan Mbak. Jadi ini yang menjadi prioritas ke depannya. Tentu semuanya akan kami komunikasikan. Saya siap berkolaborasi dengan Pak Menteri, siap arahan, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi demi memajukan bangsa dan negara Indonesia. This is my goal, insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Ini udah, thank you. Saudara, baru saja kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh calon Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Wakil Menteri Perdagangan Kabinet Merah Putih. Selain Roro Esti, tadi juga sudah ada beberapa calon wakil menteri yang juga sudah
tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Seperti diantaranya ada Otto Hasibuan, ada Ahmad Kodari yang juga sudah tiba untuk melakukan atau menjalani pelantikan sebagai Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Dan kita lihat juga bersama saudara ini di visual terkini di Istana Kepresidenan Jakarta, tampak ada Ahmad Riza Patria yang baru saja tiba. Ahmad Riza Patria ini tiba didampingi sang istri dan kita akan dengarkan pernyataan pers dari Ahmad Riza Patria berikut ini. Khusus, yang penting saya akan melaksanakan semua apa yang telah diamanahkan, diperintahkan oleh Bapak Presiden dan juga nanti Bapak Wakil Presiden ya, terkait Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Ada beberapa pesan diantaranya agar bagaimana segera mengangkat agar desa-desa yang tertinggal bisa mengejar ya, kemajuannya dan juga jangan ada lagi kasus-kasus korupsi di pedesaan. Itu yang paling penting pesan dari Bapak Presiden. Insya Allah nanti saya akan membantu Pak Menteri, Pak Yandri bersama semuanya jajaran untuk memastikan bahwa seluruh desa di Indonesia akan bekerja bergiat membangun desanya masing-masing untuk memastikan seluruh warga desa bisa bekerja, bisa sekolah anak-anaknya, bisa sejahtera, bisa makmur. Desa adalah negara kecil di Indonesia, jadi kemajuan desa menjadi penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita akan ikut berpartisipasi membangun bangsa melalui pembangunan desa di seluruh Indonesia. Cukup ya? Ada sedikit nggak Pak, ada langkah yang awal yang akan dilakukan setelah dilantik mungkin? Yang pertama yang paling urgent? Yang pertama, saya nanti akan berkoordinasi ya, mengikuti apa yang jadi perintah juga dari Pak Menteri. Tapi yang paling penting diantaranya kita ingin memastikan bahwa seluruh kepala desa bisa bersinergi positif. Cukup ya? Baru saja kita dengarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Ahmad Riza Patria yang merupakan calon wakil Menteri Desa PDTT, di mana tadi kepada awak media Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa ada sejumlah pesan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya untuk segera mengangkat desa tertinggal untuk agar bisa lebih maju dan tidak ada korupsi di dana desa. Dan kita lihat juga saudara, inilah visual terkini di dalam Istana Kepresidenan Jakarta di mana persiapan juga masih terus dilakukan. Beberapa tokoh juga sudah tiba dan sudah berada di dalam ruangan Istana Kepresidenan Jakarta yang merupakan lokasi dilantiknya 56 Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Saudara, terus berdatangan calon Wakil Menteri Kabinet Merah Putih dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan nama-nama yang akan mengisi jabatan sebagai Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 itu pada Minggu malam kemarin. Dan sesaat lagi 56 nama calon Wakil Menteri yang disampaikan atau diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Minggu malam akan dilantik secara resmi menjadi Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Beberapa tokoh juga sudah mulai berdatangan. Calon wakil menteri Kabinet Merah Putih yang sudah datang dan tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, diantaranya tadi ada Diah Roro Esti yang merupakan Wakil Menteri Perdagangan, ada Ahmad Riza Patria yang merupakan Wakil Menteri Desa PDTT, dan juga tadi ada Otto Hasibuan yang merupakan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kita lihat saudara, persiapan terus dilakukan di dalam ruangan Istana Kepresidenan Jakarta yang merupakan lokasi di mana 56 wakil menteri nantinya akan dilantik secara resmi untuk mengemban tugasnya sebagai wakil menteri di Kabinet Merah Putih.
Sebelumnya, saudara, juga Presiden Prabowo Subianto juga sudah melantik secara resmi menteri di Kabinet Merah Putih pada Senin pagi tadi. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terbaru bagaimana dan siapa saja yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk melakukan pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di sana, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Masni Rahmawati di sana. Selamat sore, Masni. Siapa saja yang sudah tiba dan bagaimana persiapan jelang pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih? Iya, Jihan dan juga saudara, sudah banyak dari calon wakil menteri yang berdatangan di Istana Kepresidenan yang akan dilantik sesaat lagi. Kalau kita melihat tadi sudah ada Otto Hasibuan, sudah ada Riza Patria, sudah ada Diah Roro begitu, dan juga beberapa calon-calon wakil menteri lainnya yang sudah mulai berdatangan sejak pukul kurang dari pukul 2 waktu Indonesia Barat, di mana kalau untuk pelantikan wakil menteri ini akan dilaksanakan sesuai jadwal itu pada pukul 3 atau pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di Istana Kepresidenan. Kalau kita misalnya melihat bagaimana sekarang, tentunya persiapan masih terus dilakukan dan melihat bagaimana dengan jalannya pelantikan menteri pada pagi tadi mungkin tidak terlalu jauh berbeda untuk pelantikan wakil menteri pada siang hari ini. Kalau tadi dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dimulai, berarti nanti sekitar pukul 3 ini sudah akan dimulai untuk pelantikan calon menteri, wakil menteri Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto. Dan untuk wakil menteri yang akan dilantik, maksud kami untuk calon wakil menteri yang akan dilantik sebagai wakil menteri pada siang hari ini ada berjumlah 56 wakil menteri. Kalau misalnya kita totalkan bagaimana untuk berapa jumlah dari menteri, wakil menteri dan juga kepala lembaga yang dilantik pada hari ini, itu totalnya ada 109 orang, di mana 48 menteri dan juga 5 kepala lembaga begitu. Tadi siang ini sudah dilantik 53 menteri sekaligus kepala lembaga, dan nanti akan dilantik pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ini sebanyak 56 wakil menteri. Dan kalau kita melihat memang jumlahnya ini banyak begitu ya, Jihan dan juga saudara, mengingat juga beberapa kementerian ini dipecah, ada juga kementerian baru. Makanya untuk dari wakil menteri ini otomatis akan juga bertambah. Selain itu pun ada juga dari satu kementerian yang memiliki lebih dari satu wakil menteri. Kita sebutkan saja Kementerian Keuangan begitu, ini memiliki lebih dari satu menteri, ada memiliki tiga, maksud kami memiliki lebih dari satu wakil menteri. Ada 3 wakil menteri pada Kementerian Keuangan. Begitulah kalau kita melihat juga bagaimana dengan banyaknya dari menteri yang tadi dilantik di ruangan pelantikan begitu juga nantinya mungkin akan lebih banyak lagi. Ini ada 56 orang wakil menteri yang akan dilantik pada siang hari ini. Tentunya kalau untuk dari persiapan terus dilakukan, kita masih menunggu juga kedatangan dari calon wakil menteri yang akan dilantik hari ini. Dan kita nantikan sesaat lagi, memang sekitar 20 menit lagi untuk pelantikan calon wakil menteri ini akan dilaksanakan. Memang tidak jauh berbeda bagaimana prosedurnya, mulai dari pembacaan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, dan juga nanti mungkin ada ramah tamah yang dilakukan oleh setiap wakil menteri dan juga bersama dengan Presiden Prabowo Subianto sekaligus dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita nantikan bagaimana nantinya jalannya pelantikan ini, apakah ada gebrakan baru yang akan ditampilkan, mengingat tadi kita melihat kalau untuk dari Luhut Binsar Panjaitan ini datang pada pelantikan menteri dan juga kepala lembaga, di mana ini diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, yang mana kita ketahui bahwa sebelumnya nama dia ini tidak masuk dalam bursa Menteri Kabinet Merah Putih begitu. Apakah ada orang atau sosok atau tokoh yang akan muncul memberikan kejutan begitu sebagai calon wakil menteri yang akan dilantik sebagai wakil menteri pada hari ini? Kita nantikan apakah ada di luar dari nama-nama atau tokoh-tokoh yang dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Kertanegara dan juga ke Hambalang beberapa waktu lalu. Jihan. Dan saudara, terima kasih
Masni Rahmawati, jurnalis Kompas TV dari Istana Kepresidenan Jakarta. Saudara, inilah visual terkini di dalam Istana Kepresidenan Jakarta yang merupakan lokasi pelantikan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, di mana tadi sudah disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati bahwa pelantikan Wakil Menteri ini akan digelar sesaat lagi sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, di mana akan ada 56 Wakil Menteri yang akan dilantik secara resmi sebagai Wakil Menteri di dalam Kabinet Merah Putih, dan mereka akan bertugas membantu Presiden dan Wakil Presiden terpilih atau Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mengemban masa jabatannya 5 tahun mendatang hingga 2029. Dan saudara, kita dengarkan inilah pernyataan yang disampaikan oleh Otto Hasibuan. Ya, waktu saya diminta jadi bersedia membantu beliau, ya di situ ada pengarahan-pengarahan, ya. Diminta untuk agar memberi. Dia bilang, Pak Prabowo bilang, kau kan nggak terlalu sulit lagi nih, ini bidang yang kamu geluti, gitu kan. Jadi kamu pasti bisa lah, gitu. Yang penting tegakkan semuanya, bereskan hukum semuanya itu. Jadi saya kira kita kan hanya pasti mengutip arahan ini kan dari pidato Pak Presiden, ya kan? Ya, kita cermati semua pidato Presiden, itu adalah merupakan arahan buat kita sebagai pembantu Presiden, gitu. Jadi seperti yang kalian lihat kemarin itu, Pak Presiden sudah bicara tentang bagaimana penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tetapi yang paling utama dan penting saya catat itu adalah apapun yang kita lakukan, beliau mengatakan harus berpihak kepada rakyat, membela rakyat. Itu yang luar biasa menjadi catatan penting buat saya.